Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Hari Fitria, NIM 1166 dari kelas TI 18C. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Penerapan Metode Injeksi Caustic Soda atau NaOH pada aliran pipa yang bocor untuk mencegah lebih banyaknya bocoran pipa aliran sistem di proses produksi urea PT Pupuk Kujang Cikampek. Bocoran pipa. Kebocoran pada pipa dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar pH pada air. Sehingga ketika pH air rendah, proses pelapisan permukaan dalam pipa tidak akan terjadi sempurna. Sehingga pH air akan merubah sifat menjadi korosi atau terkikisnya pipa aliran sehingga kebocorannya kemungkinan dapat bertambah besar atau bertambah lebih banyak. Metode penginjekan caustic soda atau NaOH dapat membantu menaikkan kadar pH pada air sehingga dapat mencegah kemungkinan lebih banyaknya bocoran pada pipa tersebut. Dan proses pelapisan permukaan dalam pipa tersebut akan terjadi sempurna. Dapat disimpulkan dengan penginjakan caustic kemungkinan dapat membantu menaikkan kadar pH pada air sehingga proses pelapisan permukaan dalam pipa akan terjadi dengan lebih baik walaupun adanya kebocoran pada pipa tersebut. Ini adalah hasil analisa pH sebelum adanya kebocoran. Di CWS biasanya pH-nya 7,9. CWS adalah air supply yang menyuplai air ke dalam cooling tower dan lalu masuk ke pipa 111. Pipa 111 biasanya kadar pH-nya sekitar 7,7. Dan di 112 biasanya pH-nya 7,8 dan di 113 biasanya 7,7 dan di CWR 7,8. CWR adalah air proses akhir ya atau air pengeluaran dari sirkulasi. Ini adalah hasil analisis pH setelah adanya kebocoran pada pipa. Di CWS di sini masih normal 7,8 dan di 111 7,9 di inlet sama outletnya. Di 112 di inlet masih normal pH-nya 7,7 dan ketika keluar dari 112 pH-nya langsung turun ke 6,5 dan di 113 di inletnya pH-nya juga turun ke 5,6 dan di outletnya juga turun di 6,1 dan di CWR atau di proses akhirnya turun menjadi 6,1. Nah, dari hasil data ini kemungkinan bocoran pipanya berada di titik 112 atau di pipa 112. Ini adalah gambaran tata letak atau titik pipa yang terindikasi adanya bocoran pada pipa. Saya gambarkan dengan titik warna hitam di 112. Kemungkinan bocoran pada pipa ada di titik tersebut. Nah, saya akan simulasikan jika pipa di 112 ini bocor, kemungkinan pH pada air akan menurun di titik 112. Saya akan simulasikan seperti ini. Ini adalah gambaran simulasi dari kemungkinan terjadinya bocoran pada pipa tersebut akan terjadi seperti ini. Nah, di sini air masuk dari supply ke cooling tower, masuk ke proses dan akan menuju ke inlet 111 dulu. Masuk ke inlet 111 di sini, lalu keluar dari outlet 111. Masuk ke 112 juga masih normal pH-nya karena pH normal ditandakan dengan warna hijau. Nah, ini proses dan setelah keluar dari outlet 112 pH-nya turun dan ditandakan dengan warna kuning. Warna kuning masuk ke 113 masih turun terus. Masuk ke proses produksi ureanya juga turun. Masuk lagi ke ini. Nah,
ini juga akan membahayakan karena setelah pH turun di 112, pipa akan terus berulang-ulang bersirkulasi dan jika diabaikan atau jika didiamkan saja, peristiwa ini mungkin akan dapat menurunkan semua pH air ya, pH air yang mengalir pada aliran lain ini. Nah, solusi yang sudah saya buat adalah seperti ini. Mungkin gambarannya ya. Jadi saya menyuntikkan caustic soda di titik cooling tower urea. Di tempat cooling tower urea di sini saya sediakan 2 kempu, masing-masing kempunya sekitar 1000 kilo. 2 kempu jadi 2000 kilo di cooling tower CTU-nya. Dan saya sediakan juga di titik 112 atau di tempat titik bocoran pipa tersebut 1000 kilo atau satu kempu ya. Jadi kemungkinan pH airnya akan sedikit lebih naik ya. Dan saya simulasikan seperti ini setelah injeksi caustic soda. Di sini air supply-nya normal tadi, ditandakan dengan warna hijau muda sama seperti simulator yang tadi, dan disuntikkan 2 kempu ya, yang saya tandakan warna biru sebagai caustic soda. Dicampur dan warna airnya naik ke jadi hijau ketuaan ya. Di sini menandakan bahwa pH-nya juga naik. pH naik untuk membantu agar di titik 112 pH tidak terlalu turun atau tidak terlalu rendah ya, di sekitar di 5. Nah, sama 112 pH-nya cukup turun dan kita suntikan lagi caustiknya di tepat di 112. Di sini kemungkinan pH-nya cukup naik ya, mungkin sekitar 6 ke atas ya, dan melewati 113 juga proses juga segitu, dan ke sini. Nah, dengan seperti ini mungkin pH air setelah melewati titik 112 tidak akan terlalu rendah sehingga dapat mencegah terus-menerus kikisan di dalam permukaan pipa tersebut ya, sehingga bocoran kemungkinan tidak akan bertambah, dan di bocoran pada titik 112 mungkin juga tidak akan bertambah besar. Jadi ini adalah hasil analisa pH setelah injeksi caustic soda. Tadi sudah diketahui di CWS caustic setelah penginjakan caustic pH CWS jadi 8,3, di inlet 111 menjadi 8,3 dan di outletnya juga sama 8,3, dan di titik 112 di inletnya juga naik 8,3. Di outlet 112 cukup ada kenaikan ya, sekitar 0, berapa tadi, 0, sekian ya, lumayan cukup naik hampir ke 7. Jadi kemungkinan setelah penginjekan caustic ini pH tidak terlalu turun, dan kadar pH pada air juga tidak akan merusak daerah permukaan dalam pipa tersebut, sehingga tidak terjadi adanya pengikisan di dalam permukaan pipa ya, karena pH air yang turun. Dan dengan begini kemungkinan pabrik bisa menahan agar tidak diadakan penambalan di tengah jalan, penambalan atau perbaikan pada pipa tersebut, karena kalau dengan adanya penambalan atau perbaikan pada pipa 112, pabrik harus dipaksa mati ya, atau dimatikan, dan kejadian tersebut dapat
merugikan perusahaan ya, karena bila pabrik mati, kerugian yang diperoleh kemungkinan sekitar 1 miliaran sehari. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kadar pH yang naik setelah penginjekan caustic soda atau NaOH, yaitu karena caustic soda atau NaOH memiliki gugus hidroksida yang berbentuk padatan putih dan dapat menghasilkan panas ketika dilarutkan ke dalam air atau proses eksotermis ya. Sehingga hal tersebut dapat membantu melakukan proses pelapisan permukaan dalam pipa terbentuk, sehingga permukaan dalam pipa tidak akan terlalu terkikis karena pH air yang berubah sifat menjadi korosi karena adanya bocoran pada pipa tersebut. Sehingga hal ini dapat membantu perusahaan menahan pipa yang bocor tersebut sampai waktu perbaikan tahunan yang sudah terjadwal 2 tahun sekali. Dan juga perusahaan tidak mendapat kerugian karena tidak harus mematikan pabrik karena dengan melakukan caustic soda tersebut pH-nya tidak terlalu rendah sehingga pabrik tidak harus mematikan pabrik sebelum waktu yang sudah terjadwal dengan baik karena itu akan merugikan perusahaan. Segitu saja presentasi yang saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.